Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini kita dapat berjumpa kembali meskipun dalam keadaan virtual. Anak-anak kelas 8 MTS Ma'arif NU Kota Blitar yang soleh, semoga selalu dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Nah, anak-anak, semoga hari ini dapat masuk kelas semuanya ya. Nah, sebelum kita melanjutkan materi, sebelum kita belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, kalau kemarin kita belajar tentang para penguasa, 3 penguasa yang menonjol pada dinasti Ayyubiyah. Nah, kali ini kita akan belajar tentang kepemimpinan dan keperwiraan Salahuddin Yusuf Al-Ayyubi. Nah, sebelum itu coba kita ingat kembali 3 penguasa atau 3 pemimpin yang sangat menonjol di dinasti Al-Ayyubiyah. Ayo, siapa saja? Kita ingat bersama-sama. Yuk. Para penguasa dinasti Ayyubiyah yang sangat menonjol dalam kepemimpinannya itu ada 3. Yang pertama yaitu Malik Al-Adil Saifuddin I. Beliau merupakan saudara muda Salahuddin Yusuf Al-Ayyubi. Nah, Al-Adil itu merupakan seorang penguasa yang sangat berbakat, efektif, dan bijaksana dalam melaksanakan kepemimpinannya. Penguasa dinasti Ayyubiyah yang menonjol kedua adalah Malik Al-Kamil Muhammad. Beliau adalah putra dari Malik Al-Adil Saifuddin I. Malik Al-Kamil Muhammad memimpin pertahanan menghadapi pasukan salib yang mengepung kota Damyat. Beliau menjadi sultan setelah ayahnya wafat. Nah, ada banyak prestasi yang dihasilkan, salah satunya yaitu beliau membangun kembali tembok Yerusalem yang dirobohkan oleh Al-Mu'azzam, saudaranya sendiri. Penguasa dinasti Ayyubiyah yang sangat menonjol yaitu Salahuddin Yusuf Al-Ayyubi. Beliau adalah pemimpin atau penguasa pertama dinasti Ayyubiyah. Bahkan beliau adalah yang mendirikan dinasti Ayyubiyah. Nah, beliau sangat mempunyai prestasi-prestasi atau keunggulan dalam masa kepemimpinannya. Nanti kita juga akan membahas tentang kepemimpinan dan keperwiraan Salahuddin Yusuf Al-Ayyubi dalam memimpin dinasti Ayyubiyah. Salahuddin Al-Ayyubi. Biografi Salahuddin Al-Ayyubi. Perlu kalian ketahui bahwasanya Salahuddin Al-Ayyubi bukanlah merupakan nama asli yang sebenarnya. Lalu, siapa sih nama sebenarnya dari beliau? Jawabannya adalah Salahuddin Yusuf Al-Ayyubi Abdul Muzaffar Yusuf bin Najmuddin. Beliau berasal dari bangsa Kurdi yang lahir di Benteng Tikrit, Irak, tahun 532 Hijriah, atau bertepatan dengan tahun 1137 Masehi. Ayahnya ialah Najmuddin Ayyub, yang nanti menjadi guru pertama pada masa kecil Salahuddin Al-Ayyubi dalam berbagai ilmu pengetahuan. Tidak hanya dalam menguasai ilmu-ilmu agamanya saja, beliau juga selalu ingin terus belajar dengan bidang yang lainnya, yang berbeda dari sebelumnya. Salah satu contohnya ialah di bidang kemiliteran. Pada saat itu, ia sampai benar-benar menekuni dengan serius tentang teknik perang, strategi, ataupun perpolitikan. Dan setelah semua itu diperoleh, Salahuddin tidak lantas berhenti begitu saja. Ia bahkan kemudian kembali merasa harus melanjutkan pendidikan formal yang lainnya, yaitu dengan cara pergi ke Damaskus untuk mempelajari teologi Sunni selama 10 tahun di dalam lingkungan Istana Nuruddin Zenki. Dan kalau dalam karakter atau kepribadiannya, dari kecil Salahuddin Al-Ayyubi dikenal orang-orang karena kerendah hatiannya, kesantunannya terhadap orang tua apalagi, serta sangat penuh belas kasihan kepada semua orang.
kita akan membahas tentang kepemimpinan Salahuddin Yusuf Al-Ayyubi. Salahuddin Yusuf Al-Ayyubi itu merupakan sultan pemimpin yang sangat mempunyai kemampuan memimpin yang sangat luar biasa. Nah, dalam kepemimpinannya beliau itu mengangkat orang-orang yang cerdas dan terdidik sebagai pembantunya atau wasirnya. Ada 3 yang diangkat. Yang pertama yaitu Al-Khadi, terus Al-Fadil, sama Al-Khatib. Nah, beliau juga mengangkat sekretaris namanya Bahruddin bin Syadat. Itu beliau terkenal sebagai penulis biografinya. Jadi Bahruddin bin Syadat itu adalah penulis biografi Salahuddin Yusuf Al-Ayyubi. Beliau terkenal sebagai penulis biografinya. Nah, dalam penguasaan wilayahnya, beliau Salahuddin Yusuf Al-Ayyubi itu tidak hanya terpusat di Mesir. Nah, beliau juga mengajak atau berbagi kekuasaan kepada saudaranya atau muridnya untuk berkuasa di beberapa wilayah pada dinasti Ayyubiyah itu, yaitu ada Mesir, ada Yaman, Damaskus, dan masih ada 7 kota lainnya. Jadi Yusuf Al-Ayyubi itu tidak menguasai wilayahnya hanya terpusat di Mesir, tapi beliau juga membagikan penguasaan atau wilayahnya kepada saudaranya. Dalam perekonomiannya, Salahuddin Al-Ayyubi itu tidak sendiri dalam memimpin atau menjalankan perekonomian di dinasti Ayyubiyah. Beliau itu bekerja sama dengan penguasa muslim di wilayah lain. Beliau menggalakkan perdagangan dengan kota-kota di sekitar Laut Tengah dan Laut Hindia. Nah, dengan kerjasamanya itu, maka dalam segi perekonomian beliau juga dapat menyempurnakan sistem pajak pada masa atau dinasti itu. Nah, jadi Salahuddin itu dapat memperbaiki perekonomian di dinasti Ayyubiyah. Salahuddin Yusuf Al-Ayyubi itu juga disebut sebagai tokoh pembaruan di Mesir. Kenapa kok disebut tokoh pembaruan? Karena beliau telah menggantikan mazhab yang sebelumnya mazhab Syiah di dinasti Fatimiyah diganti ke mazhab Sunni, seperti dinasti Ayyubiyah, Abbasiyah. Jadi seperti dinasti Abbasiyah, sekarang Ayyubiyah menggunakan mazhab Sunni. Nah, oleh karena itu, oleh tokoh Abbasiyah yang bernama Al-Mustadi, Salahuddin Al-Ayyubi dijuluki atau diberi gelar sebagai penguasa yang mulia. Selain itu, beliau juga diberi kekuasaan, kekuasaan Mesir, terus Nubia dan lain-lain. Maka dari itu oleh Al-Mustadi juga Al-Ayyubi itu juga diberi gelar Sultan Al-Islami wal Muslimin. Jadi pemimpin umat Islam dan kaum muslimin, seperti itu. Kepemimpinannya Salahuddin Yusuf Al-Ayyubi. Beliau tidak serakah, beliau memberi kekuasaannya juga kepada saudara-saudaranya, tidak hanya berkisah di Mesir. Juga beliau itu pemimpin yang sangat luar biasa karena juga mengangkat wasir dari orang-orang yang cerdas dan terdidik, dan juga beliau sebagai tokoh pembaruan yang menggantikan mazhab Syiah ke mazhab Sunni, dan juga beliau sebagai pemimpin umat Islam dan umat muslimin. Nah, sangat bagus ya kepemimpinannya Salahuddin Yusuf Al-Ayyubi. Yusuf, kemasi barangmu, kita akan berangkat. Saat itu adalah bulan Desember tahun 1168, lebih dari 20 tahun sebelum pecah Perang Salib kedua, yang akan jadi peristiwa penting kerajaan Islam merebut kota Yerusalem.
Sosok yang diperintah adalah keponakan dari pendekar bermata satu bertubuh tambun, yaitu panglima tua bernama Sirko. Pemuda yang sedang diperintah itu sangat berbeda dengan pamannya. Kurus, ringkih dan usianya masih 31 tahun, tampan berkulit cerah dan punya garis wajah melankolis. Namanya adalah Yusuf bin Najmuddin dari suku Kurdi. Pada hari itu ia ditugaskan Sultan Nuruddin untuk mengantar Sirko, membawa pasukan kerajaan Islam dari Damaskus untuk menuju Mesir, guna membebaskan Mesir dari serangan orang-orang Kristen. Saat itu Yusuf begitu takut. Seperti seorang pria yang diantar menuju kematiannya, kesan Yusuf seperti yang dikisahkan Karen Armstrong dalam Holy War, The Crusades and Their Impact on Today's World, tahun 2001, halaman 372 sampai dengan 410. Setelah memasuki Mesir beberapa bulan kemudian, sang paman mendadak meninggal dunia. Mesir sudah berhasil dikuasai kembali. Masalah kemudian muncul, siapa yang harus menggantikan sang paman? Banyak amir atau pemimpin yang lebih layak daripada Yusuf, tapi beberapa petinggi ingin seseorang yang loyal dengan kepribadian yang lebih bersahabat. Yusuf adalah yang termuda dan tampak tidak berpengalaman serta paling lemah di antara para amir dalam pasukan Sirko. Ia pun dipilih untuk memimpin Mesir. Namun siapa sangka, sosok yang dikira lemah dan terlalu lembek ini malah menjelma jadi sosok yang kuat dan efektif dalam kampanye jihadnya merebut Yerusalem. Ketika Tuhan memberiku negeri Mesir, aku yakin bahwa Dia juga bermaksud memberiku tanah Palestina, kata Yusuf dalam pelantikannya sebagai wazir, semacam gubernur di Mesir. Dan pada akhirnya orang-orang akan lebih mengenal dengan nama julukannya, yaitu Salahuddin, yang berarti keadilan agama, atau pasukan salib mengenalnya dengan panggilan Saladin, panglima perang paling dihormati, sekaligus ditakuti pasukan salib. Salahuddin tidak mendapatkan tahtanya begitu saja. Ia lebih dulu harus bersitegang dengan Sultan Nuruddin yang memberinya perintah beserta pamannya saat ia masih muda dan begitu polos beberapa tahun sebelumnya. Beruntung takdir seperti menunjuk Salahuddin memimpin pasukan muslim dalam kampanye jihadnya. Di tengah Sultan Nuruddin bersiap memerangi pemberontakan Salahuddin di Mesir. Pada tanggal 15 Mei tahun 1174, sang sultan meninggal dunia. Hal ini membuat kursi khalifah kosong begitu saja. Reputasi Salahuddin sebagai sosok yang sangat religius memudahkan para fanatik balik menaruh dukungan padanya. Provinsi-provinsi Islam yang tersebar dan bercerai-berai bersatu di bawahnya. Pada akhirnya, pasca tahun 1181, untuk pertama kalinya dan satu-satunya dalam sejarah Islam, berdiri kerajaan muslim yang begitu besar dan bersatu dalam satu janji. Dan di saat bersamaan, nama Yusuf tenggelam ditelan kebesaran nama julukannya sendiri, yaitu Salahuddin Al-Ayyubi. Dalam salah satu pertempuran paling dahsyat dalam Perang Salib Jilid kedua, ada kisah yang terus menjadi gambaran pasukan salib betapa mengerikannya pasukan Salahuddin di tanah Palestina. Pertempuran yang terjadi di Bukit Hattin, orang-orang Eropa menyebutnya Battle of Hattin. Pertempuran yang juga dikisahkan sedikitnya oleh Ridley Scott dalam film Kingdom of Heaven pada tahun 2005. Pertempuran yang bahkan jauh lebih dahsyat dari upaya perebutan kota Yerusalem sendiri beberapa bulan kemudian. Pasukan salib saat itu dipimpin oleh Guy de Lusignan, seorang fanatik yang menjadi raja Yerusalem setelah kematian anak Sibila, Raja Baldwin V yang menggantikan pamannya, Raja Lepra Baldwin IV yang dikenal sangat bijaksana. Guy sangat berambisi menghabisi pasukan kafir dan yakin bahwa serbuannya ke Tiberias, yaitu tempat mukim pasukan Salahuddin, adalah takdir dari Tuhan. Pertempuran Hattin juga sempat mengubah persepsi mengenai Salahuddin yang dikenal welas asih pada musuhnya. Imanuddin al-Isfahani, sekretaris Salahuddin, membeberkan kesaksiannya. Pada hari itu, aku menyaksikan bagaimana Salahuddin membunuh kaum tak beriman untuk memberi napas bagi Islam dan menghancurkan politeisme untuk membangun monoteisme. Adalah Reynold of Chatillon, tangan kanan Guy sang raja Yerusalem, yang membuat Salahuddin berubah jadi sosok yang sangat kejam. 4 tahun sebelumnya,
Renault membunuh adik perempuan Salahuddin saat gencatan senjata masih terjalin antara pasukan salib dengan pasukan muslim, memperkosa dan membantai seluruh kafilah muslim yang melewati tanah Palestina, mengeksekusi dan menjarah wilayah-wilayah muslim. Ketika seorang muslim mengingatkan akan gencatan senjata yang masih berlaku, Renault malah menghardik, "Biar Muhammad kalian datang dan menolong kalian." Seolah belum cukup memprovokasi Salahuddin, Renault juga memiliki rencana akan menyerang kota suci umat Islam, yaitu Mekah. Rencana yang kelewatan ini justru memberikan kekuatan berlipat dari pihak pasukan muslim. Semua kabilah-kabilah kemudian bersatu di bawah panji Salahuddin dan menghilangkan perselisihan masing-masing. Salahuddin pun bersumpah, "Aku akan membunuhnya dengan tanganku sendiri." Itulah sumpah Salahuddin. Maka terjadilah pertempuran besar dalam sejarah Perang Salib kedua yang begitu kejam dan menentukan. Kekalahan kaum fanatik sekalipun kampanye jihad merupakan cara yang membuat seluruh pasukan muslim bersatu. Di pihak lawan, kampanye yang sama malah dijalankan dengan cara yang jauh lebih banal, mematikan akal sehat dan seolah-olah mempercayai bahwa Tuhan akan membantu pasukan salib dengan mujizat. Salah satu tanda-tanda itu datang ketika Guy menyetujui usulan Renault untuk mendatangi langsung pasukan Salahuddin di Tiberias. Para kaum fanatik buta itu mengabaikan penalaran militer, memburu pasukan Salahuddin di tempat terbuka dan bukannya menunggu di balik tembok kastil kota Yerusalem. Bersama 20.000 pasukannya, Guy dan Renault menyeberangi lembah-lembah Galilea dalam musim panas yang terik, terbebani dengan baju zirah mereka yang berat. Salahuddin walaupun seorang yang sangat religius, adalah panglima militer dengan kecerdasan strategi luar biasa. Ia tahu bahwa akses air adalah penentu jalannya pertempuran kali ini. Salahuddin membendung persediaan air dan mengeringkan banyak mata air. Memerintahkan pasukan pemanah grup kecil untuk mengincar tentara musuh yang terpisah dari rombongan. Para pasukan salib akhirnya setengah gila karena kehausan. Pada akhirnya mereka sampai ke Laut Galilea dalam keadaan kelelahan dan baru menyadari bahwa satu-satunya sumber air adalah tempat di mana perkemahan pasukan Salahuddin berada. Sekalipun tanpa taktik semacam ini, Salahuddin sebenarnya tetap bisa memenangi pertempuran. Pasukan muslim 10.000 lebih banyak, tapi Salahuddin tahu di belakang Guy dan Renault ada kota Yerusalem yang mesti direbut. Dalam rencana Salahuddin, akan sia-sia jika kemenangan di Bukit Hattin tidak berlanjut ke kemenangan berikutnya. Dalam kondisi lelah dan dehidrasi yang luar biasa, pasukan salib beristirahat di Bukit Hattin. Sorak-sorai pasukan Salahuddin sudah terdengar dari kejauhan, menunjukkan betapa siap pasukan Salahuddin menyambut kemenangan, yang bertepatan pada tanggal 26 atau 27 Ramadan, hari suci umat muslim yang pada akhirnya diperingati oleh Salahuddin sebagai malam nuzulul Quran, hari pertama kalinya ayat Al-Quran turun ke dunia. Pada akhirnya saat fajar tanggal 4 Juli tahun 1187, berangkatlah pasukan Salahuddin menyerbu Bukit Hattin tempat pasukan salib berkemah, mengalahkan begitu telak dan hanya menyisakan sedikit dari mereka. Beberapa baron dan kesatria memang ada yang lolos dari kepungan pasukan Salahuddin. Beberapa di antaranya adalah Balian de Ibelin, sosok yang akan memimpin milisi dan tentara rakyat Yerusalem mempertahankan kota dari pasukan Salahuddin beberapa bulan kemudian. Setelah pertempuran usai, Salahuddin membawa dua tawanan yang paling berharga ke dalam tendanya, yaitu Raja Guy dan Renault, dua pria yang sangat kelelahan sekaligus kehausan. Salahuddin memberi Guy sebuah air es yang menyegarkan. Guy meminumnya, kemudian memberikan kepada Renault. Sudah dalam tradisi Arab bahwa seorang tuan rumah tidak boleh membunuh lelaki yang ia beri makan dan minum. Ketika Renault minum dengan begitu entengnya tanpa perintah tuan rumah, Salahuddin bertanya, "Siapa yang mengizinkanmu minum?" Renault cuma bergeming. Salahuddin pun melanjutkan kalimatnya, "Karena itu aku tidak diharuskan menunjukkan belas kasihan kepadamu." Seketika kalimat itu usai, Salahuddin langsung mencabut pedang dari sabuknya dan memenggal kepala Renault di hadapan Guy yang ketakutan dan yakin bahwa gilirannya akan tiba. Melihat Guy yang sangat ketakutan, Salahuddin kemudian berkata, "Raja tidak akan membunuh raja.
Mengapa kamu tidak mendekati seorang raja agung untuk belajar dari keteladanannya? Raja agung yang dimaksud oleh Salahuddin adalah Raja Batwin IV, raja yang menderita penyakit lepra sampai akhirnya meninggal dunia. Dan pada akhirnya, Yerusalem dapat ditaklukkan oleh Salahuddin bersama dengan umat Islam. Jadi, bahwasanya karakter kepemimpinan dari Sultan Salahuddin Ayyubi itu sangat toleransi. Dibuktikan ketika ia menguasai Iskandaria, ia tetap mengunjungi orang-orang Kristen. Selain daripada itu, untuk menciptakan kedamaian, Sultan Salahuddin Ayyubi bahkan sampai mengizinkan orang-orang non-muslim untuk berziarah ke Baitul Maqdis. Dan sebagai penutupnya, kalian harus menjawab evaluasi ini terlebih. Terima kasih anak-anak sudah memperhatikan. Hari ini kita belajar tentang kepemimpinan dan keperwiraan Salahuddin Yusuf Al-Ayyubi. Nah, semoga kita bisa menjadi pemimpin atau kita tertular dengan sifat kepemimpinan dan keperwiraan Salahuddin Yusuf Al-Ayyubi. Tetap semangat, semoga kita dalam keadaan sehat selalu, dijauhkan dari virus-virus yang berbahaya ya. Terima kasih sudah memperhatikan. Sebelum kita menutup pembelajaran hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih. Hanya itu yang bisa Bu Lita sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Sampai ketemu lagi di pertemuan selanjutnya. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. مولد أحمد طه الهادي فيض من نور الرحمن أثنى الرحمن عليه في محكم آيات القرآن مولد أحمد طه الهادي فيض من نور الرحمن أثنى الرحمن عليه في محكم آيات القرآن بربيع الأول شرفنا بربيع الأول شرفنا